Ya, coba Kita dibaca cari. baik-baik. Nah, Ya. sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih, Astaghfirullahaladzim. Lah, Al-Maidah 18, Pak. Al-Maidah jadi 18, Pak. Pak. Abang Majid menganggap memang Isa itu adalah anak Allah. Iya. Kafir kau. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Saudaraku, sekalipun Natal telah berlalu, tapi ini masih momen Natal, masih suasana Natal. Jadi saya selalu mengucapkan selamat Natal bagi kita semuanya. Kiranya damai Natal, sukacita Natal selalu menyertai hidup kita dan selalu hidup di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang kedua, saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Yang ketiga, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terus dukung dalam doa dan bawa pelayanan yang kita lakukan dalam doa syafaat Bapak Ibu agar lewat pelayanan kita banyak orang dikuatkan dan mereka yang sudah undur di hadapan Tuhan alias yang sudah dimukalapkan lewat kesaksian kita, lewat penginjilan kita, lewat kabar baik yang kita beritakan, mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Bapak Ibu, pertengahan Januari tahun 2026 nanti kami kembali ke ladang misi di pedalaman. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, saya ingin mengajak kita semuanya untuk menyaksikan sebuah cuplikan video di mana terjadi diskusi yang sangat alot sekali ya. Diskusi yang sangat seru antara Bang Majid bersama dengan seorang Islam dari Kanoha. Ini diskusi yang sangat menarik, ini diskusi yang sangat seru. Bahkan Bapak Ibu ya, Bang Majid ini berani berkata jujur. Sekalipun beliau dihina, beliau diolok-olok, beliau dicaci maki, bahkan beliau ini dianggap kafir. Dan ada orang yang menganggap beliau ini murtad. Karena beliau berani berkata jujur. Beliau apa yang beliau baca, lalu beliau sampaikan. Lalu beliau sedikit mengulas Bapak Ibu. Jadi banyak orang Kristen juga di komalnya Bang Majid ini. Salah satunya saya Bapak Ibu ya. Saya baru hari ini masuk ke komalnya Bang Majid. Nah, tapi saya belum upload videonya. Mungkin nanti saya akan upload video di mana saya masuk ke komalnya Bang Majid. Dan saya minta kepada Bang Majid supaya suatu hari kami bisa kopi darat. Karena Bang Majid ternyata tinggal di Jakarta. Dan saya Bapak Ibu tinggal di daerah Tangerang, Citraraya. Nah saudaraku, saya sering bertemu dengan orang Islam di suatu tempat di daerah Tangerang. Nah, beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan seorang dosen dari Riau ya. Ketemunya kami di daerah BSD. Nah, jadi banyak hal yang kami bicarakan. Nama dosen tersebut Bang Muhammad Ansor. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar Bang Muhammad Ansor yang pernah beberapa kali masuk ke komal kita di TikTok ya. Dan kami janjian ketemu di Riau, di Kota Pekanbaru. Tetapi karena beberapa hal akhirnya tidak pernah jadi ketemu. Dan sampai akhirnya beliau bersama dengan istri ke daerah Jakarta. Lalu kami janjian ketemu di BSD beberapa waktu yang lalu. Nah, saudara kasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, saya ingin kita semuanya menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam, dan jangan pernah takut untuk bersaksi, jangan pernah takut untuk menunjukkan identitas iman kita kepada dunia. Ketika kita menunjukkan identitas iman kita kepada dunia, dunia tidak akan membun-bun kita Bapak Ibu. Dunia tidak akan ini Bapak Ibu tahu ya. Makanya Yesus Hamasiah berkata, cerdiklah kamu seperti ular, tuluslah kamu seperti merpati. Bila dua hal ini kita hidupkan, maka kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, dalam pelayanan, dalam penginjilan, kita pasti aman, saudaraku. Nah, ini sudah kami buktikan bersama dengan Bang JDP. Nah, baik saudaraku, bagaimana jalannya diskusi? Dan kita lihat nantinya, ya, di tengah-tengah diskusi itu, di mana Bang Majid mengakui bahwa Isa Al-Masih itu anak. Biar kita dengar sendiri dari apa yang disampaikan oleh Bang Majid. Isa membawa kitab.
Alkitab. Terus apa sih? Semua yang Paham. diberikan kepada para nabi itu seperti di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 213, manusia dahulunya satu umat. Lalu Allah ini apa? Nanti dulu. Manusia dahulunya satu umat. Lalu Allah Fokus dulu Pak Taufik, apa yang sih mau dibahas Pak Taufik? iya, Topiknya maksud apa? saya Coba dibahas, difokus dulu Pak Taufik. ya. Sebenarnya Kitab itu yang apa diberikan- dulu? Kita sepakat dulu. Kitab itu artinya apa? Ya. Biar enak. Ya kitab kalau saya kurang memahami apa yang dimaksud Ya Abang. udah kita harus definisi dulu biar kita sama-sama belajar Pak Taufik. Kitab Ya. itu bahasa Arab. Ya. Alkitab itu dalam ta'rif berarti kitab yang dibetunjuk ya, kitab yang kita maklumi, yang kita mengetahui, berarti ada di depan kita. Kalau ada alif lam berarti kitab itu kita mengetahui, betunjuk kepada sesuatu yang mengetahui. Tapi kalau tidak ada alif lam mim kitab itu ya bisa jadi kitab apa aja, kitab fisika, kitab kimia, kitab sehat, kitab itu. Tetapi kalau dia ada alif lam zalikal kitab berarti kitab yang betunjuk, kitab yang mana ya kita pegang atau yang dimaksud dari betunjuk itu. Oke, itu satu. Apa arti kitab di bahasa Arab? Bahasa Arab arti kitab berkumpulan hasil berkumpulan antara sabab dan sabab-sabab yang lain atau berkaitan dengan sesuatu yang lain untuk mengumpulkan satu natijah, itu dikatakan kitab. Seperti bukan hanya tulisan, enggak, kematian itu bisa dijadikan kitab, kitabul maut. Apa artinya kitabul maut? Kalau Anda ini meninggoy maut, itu ada syarat-syaratnya. Jadi dokter di situ bikin report itu di dalamnya ditulis, Bapak ini meninggoy karena jantungnya habis titik begini mensababkan tekanan darah begini itu. Sabab syaratnya itu dikatakan di bahasa Arab kitabul maut. Seperti kitabul salat. Kitabus salat itu artinya apa? Syarat-syarat dan rukun salat di dalamnya. Jadi apa arti kitab? Perkumpulan sesuatu antara sesuatu yang lain untuk menjadi satu natijah yang bermakna. Boleh jadi catatan fisik, ada tulisannya, boleh tidak ada tulisannya. Seperti kitab alam semesta. Alam semesta itu kitab. Ada di dalamnya sunnatullah, ketetapan Allah. Ada kitab matahari, ada kitab bulan, ada kitab air, ada kitab itu, semuanya itu kitab Pak. Ada syarat-syaratnya, ada ketetapannya, ada sunnatullah, dan mereka menjalani itu sesuai kitabnya. Menjalani sunnatullah itu sesuai kitabnya. Itu arti kitab Pak. Makasih Pak. Coba kita perhatikan tentang Sulaiman mengirimi kitab surat kepada ini Ratu Balkis Pak. Jadi sesungguhnya aku mendapatkan kitabun karim. Berarti yang dikirim Balkis menyebutnya bahwa kitabun karim. Berarti surat yang mulia min Sulaiman. Dari berarti, Sulaiman. Itu kitab Pak. Iya betul. Surah Bilang. berarti surat. Kan di dalam Iya, mau kan di dalam di sini surat, kan mau- surah. Kan surat nas. Kalau kita samakan dengan Quran ini tentang Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada Balkis, sesungguhnya aku mendapatkan kitabun karim, surat yang mulia, kitab yang mulia min Sulaiman, berarti dari Sulaiman. Nah, ini berarti surat. Memang di dalam awalan surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat segala macam. Berarti ini kumpulan surat-surat yang di dalamnya ada perintah-perintah dan larangan. Bukan hanya perintah dan larangan Pak. Iya, cerita-cerita para nabi untuk sebagai contoh-contoh untuk peringatan. Gini, kitab suci itu
mempunyai berapa versi di dalamnya, bukan hanya larangan, dan itu ada nubuat. Iya. Ada nubuat, ada risalah, ada hukum, ada sejarah, ada sains, ada nubuat. Itu namanya nubuat. Iya, Jadi maksud saya begini Bang Majid ya. Nah, yang kita pelajari ini kan, kalau kitab Taurat itu Musa telah diberikan Alkitab, lalu diwariskan kepada Bani Israel. Tetapi Alkitab yang dibawa oleh Musa itu dijadikan lembaran-lembaran yang terpisah-pisah. Sedikit yang mereka keluarkan, lalu banyak menahan sisanya, disembunyikan. Terus diutus para nabi untuk membenarkan, mengiringi dan membenarkan Taurat, dan diperkuat oleh Isa bin Maryam, disusulkan oleh Isa bin Maryam dengan membawa Injil. Nah, jadi mereka menjadikannya ini makna-makna yang arti-arti yang bukan yang sebenarnya. Nah, jadi kitab ini yang membenarkannya. Makanya maksud saya di dalam Quran surat Al-A'raf, kan Al-A'raf dari surat Yusuf dari ayat 1 sampai ayat 3 kan? Nggak tahu, Pak. Bernarasinya ini coba poinnya apa? Ini bisa nyambung kepada Natal, judul Natal Bapak ini sebenarnya, Pak Host. Kalau ya, kita, nah sebenarnya kalau masalah ini tadi kan saya mendengar siapa yang satu ayat yang bisa memberikan satu ayat pun di dalam Al-Quran yang menyatakan kafir kalau Allah mempunyai anak. Padahal di dalam surat-surat sini sangat banyak menjelaskan bahwa Isa itu adalah kasih satu ayat. Kasih satu ayat. Nggak usah banyak, satu. Nggak usah banyak, satu ayat. Coba kita buka Quran surat 100, Quran surat keempat 171. Apa? Quran surat keempat 171. Quran? Keempat. Aku nggak tahu nama-nama suratnya apa, Pak. Di sini nggak pakai nama, pakai surat. An-Nisa berapa? 171. Oke, baca. Bisa baca nggak? Kalau saya baca terjemahannya. Saya tidak mempelajari nahwu sorof, Bang. Jadi kalau yang nanya nahwu sorof siapa, Pak? Yang di sini nanya nahwu sorof siapa? Nanti ada yang ketawa kalau saya baca Al-Qur'an yang enggak. Di sini Pak Taufik saya beda sama orang. Kecuali sama orang sombong. Kalau sama sombong ya saya harus menggituin, harus saya tekan. Tapi kalau orang mau belajar, saya sangat rendah hati sama orang yang mau belajar, Pak. Tapi kalau sama orang yang menaku-naku dan menuntut-nuntut dan itu, ya saya harus diposisikan mereka. Bukan saya juga sombong jadinya. Saya nggak percaya harus sombong sama orang sombong. Sama-sama jadi iblis juga. Tapi saya harus memposisikan mereka, mentes. Oke. Ya ahlal kitab, ya udah saya baca aja. Saya baca deh. Oke. Di sini nggak bahas anak Allah, Pak, atau waladullah. 171 ya, Pak? Iya, 171. Oke. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinakum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq anna al-masih Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatun alqaha ila Maryam fa'aminu bihi wa la taqulu thalatha intahu khairan lakum innallaha wahidun subhanahu lahu ya waladun an yakuna lahu walad sampai 172, Pak. Iya, an yakuna. Oke. An yakuna lahu walad. Itu? Itu? Ya. Itu yang maksudnya 171. Iya, itu. Iya, udah. An yakuna lahu walad, betul? Ya. Oke. Sekarang aku tanya sama orang Kristen. Ada orang Kristen di bawah, di atas. Coba Bang Majid, saya bacakan artinya, Bang.
Wahai ahli kitab. Agak bahasa Indonesia nggak bisa terjemah itu. Gimana? Nggak bisa menterjemahkan itu bahasa Indonesia. Ya memang kalau terjemah, kalau kita bedakan arti perkata akan terbalik-balik, Bang. Makanya ada terjemah untuk penyempurna. Terjemah gini. Nanti, Bang. Makanya di dalam Al-Qur'an surat berapa itu? Fa innama yasarnahu bilisanika la'allakum yatazakkarun. Maka kami memudahkannya dengan bahasamu agar mereka mendapat pelajaran. Kalau kita orang Indonesia, orang Melayu mau membaca Arab tanpa memperhatikan artinya, bagaimana mau mendapat pelajaran, Pak? Fa innama yasarnahu bilisanika la'allakum yatazakkarun. Maka kami memudahkannya. Kalau saya bicara dengerin dulu, jangan cepat-cepat. Makanya saya bacakan artinya, Bapak Majid melarang. Bukan. Iya, makanya saya jelasin sebelum antum menjelasin, saya kasih alasannya dulu, Pak. Kenapa saya bilang jangan bacakan terjemahannya? Karena saya tahu terjemahannya salah. Kenapa saya berkata salah? Karena di Indonesia tidak bisa membedakan antara kalimat ibnun sama walad, Pak. Itu masalahnya. Kalau walad itu bisa melahirkan atau nah, kalau abnu artinya anak. Anak itu bisa anak itu bukan harus diturunkan, bukan dilahirkan. Anak itu bisa jadi nggak harus diturunkan, tapi anak bisa nisbat. Makanya saya sependapat dengan Bang Majid tentang yang iya, saya ngomong sama Bapak, makanya saya bilang di bahasa Indonesia bisa membedakan antara walad sama ibn, apa katanya coba? Tapi kan kalau dicerita dengan Fir'aun, dengan Nabi Yusuf, Bang Majid, Fir'aun dengan Nabi Musa, itu kita yang tentang Nabi Yusuf, tentang Raja Mesir. Kan itu kan kita angkat sebagai anak. Walad. Itu berarti bisa diartikan walad anak gimana sih? Iya, maksud saya. Fokus dulu, Pak Taufik, jangan kayak Rahmat. Fokus dulu. Walad itu sama ibn beda, Pak. Maknanya di bahasa Arab beda, Pak. Seperti saya bilang, anak Jakarta itu apa, Baba? Mau ditafsiri? Abnu Jakarta. Abnu Jakarta atau gimana? Itu artinya ibnu di bahasa Arab, Pak. Nggak harus jadi walad yang melahirkan atau dilahirkan. Wa ibnun di bahasa Arab itu bisa jadi anak dinisbatkan atau sosok yang dinisbatkan. Maka ada di dalam Al-Quran Allah menyebut Bani Israel, Yahudi dan Nasrani, mereka menyebut dirinya, jangankan Isa Al-Masih, mereka menyebut dirinya, kita adalah anak-anak Allah. Al-Quran tidak menyalahkan mereka. Mau aku kasih ayatnya? Beda sama walad. Kalau walad, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Gak ada orang Kristen menyatakan Allah punya anak biologi, Pak. Itu orang gila. Mana Bang ayatnya bahwa kita ini adalah anak-anak Allah? Oke, silakan. Oke. Bagus, Pak Taufik itu begitu mau belajar. Jadi nggak ada orang Kristen menyatakan Isa itu ada Allah nikah terus dia punya anak. Nggak ada orang Kristen. Mereka jangankan Isa Al-Masih, mereka menyatakan kita adalah anak Bapa. Itu surat Al-Maidah ayat 18, Pak Taufik. Al-Maidah ayat 18. 18. Al-Maidah. Bagi Kak Tiur, terima kasih. Berkasih. Ya, yang dimaksud ini kan gimana, Bang? Maksudnya
Coba memang baca terjemahannya. Coba di situ mereka menyatakan secara bahasa kita adalah anak-anak Allah. Ya. Coba di situ Al-Qur'an Allah marah nggak di situ sama mereka Ya, menyatakan marah. mereka kafir. Hampir saja langit pecah dan gunung dan runtuh kan karena mereka menganggap Allah mempunyai anak. Ya Allah, Al-Maidah, Pak. Al-Maidah 17, Pak. Iya, maksud saya kan orang Yahudi dan Nasrani berkata kami adalah anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah mengapa Allah menyiksa kamu Nah, karena Allah, dosa-dosa. sebentar. Di situ Allah bilang mereka kafir nggak perkataan itu? Kita ini Bang Al-Quran ini Apa yang ditanya, Pak? Fokus, jangan cuma Pak. mengambil satu ayat. Orang Yahudi menganggap Uzair putra Allah. Orang Nasrani menganggap Al-Masih putra Allah. Itu Nah, kan ada ayat-ayat yang lain bahwa menjelaskan bahwa coba Allah di situ, benar-benar iya, di melahirkan. situ. Sebentar. Mana di situ kafir, kata kafir di situ? Ya kalau di surat Al-Maidah ayat ini Ada kalimat kafir? nanti Bang Ya, coba Kita dibaca cari. baik-baik. Ya. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Astaghfirullahaladzim. Lah. Al-Maidah 18, Pak. Al-Maidah Jadi 18, Pak. Abang Majid menganggap memang Isa itu adalah anak Allah. Iya. Kafir kau. Soalnya Al-Quran itu telah menjelaskan banyak ayat. Allah tidak pernah Mana ayatnya? atau dilahirkan. Mana ayatnya? Ya seperti qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Di dalam Quran surat Saya ayat udah 101. jelasin, Pak. Al-Quran itu udah dikasih. Coba baca Al-Maidah 18, Bapak. Coba baca. Baca Al-Maidah 18, Pak. Ini kan anggapan orang Yahudi dengan orang-orang Itu Nasrani bahwa perkataan, mereka bukan adalah akaban. anak-anak Berkataan Allah dan akaban dikasih-kasihnya. itu. Iya, maksud saya orang Nasrani Iya, dengan kenapa? orang Yahudi dengan orang-orang Nasrani menganggap bahwa mereka itu anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Allah Itu marah nggak sama anggapan mereka? Maksudnya bukan Sebentar, berarti Allah. bukan berarti mereka itu benar-benar anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Loh, Makanya sebentar Pak Taufik, gantian. Silakan. Eman orang Kristen menyatakan Isa Al-Masih itu bukan juga berkataan. Kenapa Allah nggak menyalakan di situ di surat Al-Maidah 18? Sama-sama berkataan. Makanya saya bilang Al-Quran ini menjelaskan karena kitab-kitab Mana? mereka Allah tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang Coba pelajari. baca surat Al-Maidah 18. Jangan lari. Wah, pening kau, Pak Majid. Pak Majid ini udah kafir berarti. Di sini kan anggapan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani bahwa mereka adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Iya, Allah menyatakan mereka kafir nggak? Tapi kan di ayat yang lain telah kafir mereka. Mana? Coba buka Quran surat 171. Nggak, di ayat itu Ibnun itu artinya apa artinya di situ abnaullah. Ya, jadi Bang Majid, begini aja Bang Majid ya. Soalnya kalau menjelaskan ini yang Abang Majid yang maksud itu memang tidak ada, tetapi ada ayat-ayat yang menjelaskan karena ayat-ayat ini berkaitan dijelaskan secara beda. Ibnun sama walad beda. Nggak ada orang Kristen menyatakan Allah punya anak biologi. Ngantar diri anda nggak sih? di sini. Kenapa kan anda nggak berani? Coba kenapa nggak berani baca terjemahan ayat Al-Maidah 18? Kenapa nggak berani baca? Mana? Saya berani kok. Saya berani. Mana? Loh, kalian ini kasih ayat Al-Quran kok nggak berani baca? Saya baca. Ya, coba baca terjemahannya. Orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya.
Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kalian karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa, dalam kurung biasa, di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepadanya semua akan kembali. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan syariat, dalam kurung syariat kami kepada kalian. Banjang, udah, fokus ke situ. Makanya Al-Quran ini menjelaskan dari ayat ke ayat. Jadi dari surat ke surat. Enggak, sepakat dulu di ayat ini. Di ayat ini Allah mengkafirkan mereka karena ucapan mereka menyaku anak Allah enggak? Tapi kan Rasul Muhammad ini bahwa mengatakan bahwa bukan. Saya tanya dulu di ayat ini dulu. Di ayat ini Allah mengkafirkan mereka. Coba perhatikan Bang Majid, bahwa Muhammad itu orang-orang Nasrani dan Yahudi ini mengatakan bahwa mereka adalah anak-anak Allah dan kekasih-kasihnya. Bahwa Rasul Muhammad mengatakan tidak, kamu bukan. Kamu adalah manusia biasa seperti kami-kami juga. Itu intinya. Aku nggak tanya begitu. Coba baca Bang. Coba Majid baca. Coba Bang Majid gantian baca. Perhatikan. Udah dibaca, Pak. Saya tahu. Oke, pakai otak. Ya udah, ini udah menontot Anda ini udah menontot kayak gitu. Harus disadari ini. Ini udah menontot ini. Nggak tahu bahasa Arab, nggak bahasa tafsir. Coba kamu pakai akal. Baca. Ya udah. Orang Yahudi. Ya udah. Saya pakai akal coba. Nah, orang Yahudi dan Nasrani. Diam dulu Taufik. Gantian dulu Bang. Nih, ini tafsir ya. Ini dari ulama. Ini Ibnu Katsir. ثم قال الله تعالى على اليهود والنصارى في كتبهم وافتراءهم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله. Apa yang ditafsiri sama ulama Islam? Mereka artinya nahnu nisbat, artinya mereka menisbat dirinya, menisbat bukan anak turunan Allah, tapi artinya nisbat. Seperti saya bilang anak Jakarta. Itu ulama tafsir aja. Ulama tafsir memahami di situ bukan artinya ibnu, itu bukan anak, bukan turunan, tapi mereka menisbatkan dirinya kepada Allah, kepilihan Allah, kekasihan Allah, kekasih. Orang-orang Yahudi itu adalah orang pilihan Allah. Itu artinya, Pak. Makanya Allah di sini nggak menyatakan mereka kafir atas ucapan itu. Walaupun dikatakan ibna'u, abna'u. Ibnun di bahasa Arab bukan artinya anak turunan, Pak. Tapi artinya mereka tradisi memahami ibnu itu artinya nisbat, kekasih. Atau suku bangsa yang terpilih dari Allah. Ini ulama tafsir memahami itu loh. Anda siapa Taufik? Udah mengkafir-kafir orang, kamu bilang saya kafir. Otak Anda ini botol. Maaf ya. Kalau botol begitu harus digituin karena botol Anda. Dah, lanjut. Ya, kalau saya kan tidak memahami tafsir karena Al-Qur'an ini sudah cukup sebenarnya. Ya sudah Anda cukup. Ini nggak paham Quran, nggak paham bahasa Arab. Saya paham Al-Quran. Anda ini botol, pakai botolan, bukan paham bahasa Arab, nggak paham. Kamu yang botol itu. Kamu itu sebenarnya mencampur adukan antara baik-baik, diajak diskusi baik-baik. Tapi berarti Anda lebih hebat daripada Ibnu Katsir jadinya ya. Benar. Ya, saya lebih hebat dari Ibnu Katsir. Baik, Majid. Ya. Karena orang-orang kita semuanya botol, Pak. Kita semuanya botol. Mereka itu adalah orang-orang ahli kitab. Sebenarnya. Kan di dalam surat Al-Imran, apabila kalian mengikuti orang yang diberikan sebagian dari Alkitab, maka niscaya mereka akan menyesatkanmu. Itu Bang Wahid. Di dalam surat Al-Imran kan sudah dijelaskan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mengikuti orang-orang yang telah diberi bagian Alkitab, maka niscaya mereka akan menyesatkanmu. Mbak Taufik, Anda nyadar diri nggak sih? Saya sadar, saya mau menyadarkan Bang Majid.
laku lagi. bahwa Bang Majid ini sudah mencampur adukan antara hak dengan yang batil. Oke. Ya udah. Iya. Ya udah. Oke, Kalau gantian sama yang Al-Quran lain. tetap saja berjalan di dalam Al-Quran, jangan memakai taksir lah, memakai hadis, memakai apa segala macam. Yang pakai hadis siapa, Bahwa Pak? Al-Quran tetap Al-Quran. Yang pakai hadis siapa, Pak? Nah, ini kan banyak ulama-ulama yang pakai hadis siapa, hadis, Pak? pada taksir itu kan abang kan Enggak di sini. Kapan Ya, saya pakai hadis, Pak? Tapi kan Bang Majid kan tadi kan menjelaskan dengan Ibnu Taksir. Ibnu apa itu tadi? Enggak, saya tunjukin ini bahasa Arab, Pak. Dari tadi saya menunjukin memang tafsir, Pak. Bahasa Arab. Ini dijelaskan dari ayat ke ayat, dari surat ke surat. Iya, saya jelasin, Pak. Kalau Saya jelasin. kita tidak bisa memahami ayat ini, maka ayat yang lain menjelaskan, ayat yang lain lagi memperkuat. Makanya Udah dijelaskan, Pak Taufik. Pak Taufik nggak paham bahasa Arab, bagaimana mau menjelaskan? Nanti dulu, Bang Saya Majid. udah bilang, Bang Pak Majid. Taufik. Bang Majid, Wahyu ada buka Az-Zukhruf itu. Gantian, jangan begitu, Bang. Gantian, bicara kalau itu bicara gantian, santai. Pak Taufik, udah saya jelaskan bahasa Arab. Definisi ibnu sama walad itu berbeda, Pak. Dalam Al-Quran itu Allah tidak pernah marah kalau kalimat ibnu, tapi walad Allah marah. Makanya surat Qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad, bukan tidak beranak, bukan makanya saya bilang bahasa Indonesia tidak bisa dipakai untuk memahami ayat itu. Paham nggak Coba. maksud saya? coba Bang Majid ya. Sebentar. Di ayat yang lain menjelaskan hampir saja langit itu pecah. Itu walad kalimatnya di situ walad, diksinya walad, Pak, walad. Walad itu anak Nanti dulu. biologi. Nanti lo Bang Majid ya. Nanti lo. Hampir saja langit itu runtuh. Langit pecah dan gunung runtuh. Iya. Karena Iya. mereka menganggap Allah mempunyai anak. Anak Nah, itu dibaca bahasa Arabnya dibaca. Itu situ disebutnya walad atau ibn. Walad. Iya, sama saja. Kalau kita La ilaha illallah al-aliyyul azim. Ini masalahnya, Pak tergantung pada Taufik, kalimatnya bagaimana, arah kemana. Coba kita Sabar Pak Majid, sabar Pak Majid. Bang Majid. Sayang saya HP saya satu Bang Majid ya. Bang Majid, itu Mas Wahyu ada buka apa itu? Al-Zukhruf atau apa itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, ikut nih bersama waktu menyampaikan ya. Allah yasifun qadarahum yahrumuna la Silakan, Bang. yang mau belajar. Iya, walad tahu saya, Bang. Saya tadi bilang itu walad. Allah tidak pernah marah dengan kata ibnu, tapi walad. Pak Taufik, walad itu artinya walad itu lahiran, hasil berlahir. Maka orang Arab wanita kalau dia lahir mengatakan wilada, proses kelahiran, melahirkan. Beda, diksinya beda dan artinya beda. Dan baba, kata baba di bahasa Arab sama walid itu juga berbeda, Pak. Baba itu nggak harus tentu itu bapak biologi. Baba itu seperti apa? Baba Ibrahim di dalam Al-Quran. Itu bukan bapaknya sendiri, Pak. Tapi itu yang melihara Ibrahim. Tapi disebutnya di dalam Al-Quran baba. Jadi kalimat baba sama walid juga di Al-Quran, wa bil walidaini ihsana di dalam surat Al-Quran, yang melahirkan kita harus bakti sama orang tua yang melahirkan kita. Paham? Jadi bahasa Arab itu setiap kata punya definisi, Pak. Jangan campur aduk. Walid sama baba beda. Yang melahirkan sama babah yang dinisbatkan baba itu beda definisinya, Pak Taufik. Coba baca Quran surat Yusuf ayat 21, Bang. Oke, Yusuf. Yusuf 21. Jangan mancing-mancing kayak gitu, Pak Taufik. Jangan kafir-kafirin orang. Nggak boleh kayak gitu. Masa kamu mengkafir-kafir orang? Kita sama-sama belajar kan. Coba kita. Ya, kok belajar kok kafir-kafirin gitu. Kok belajar mengkafiri orang.
Sorry, Bang Majid. Maaf Bang Majid. Maaf Bang Majid. Karena abang tadi juga mengatakan saya botol. Ya sama. Loh, Anda ini udah mancing, udah lama Anda mancing. duluan. Coba Bang. Coba Bang. Quran surat 12 ayat 21 Bang. Udah Coba, saya dikatakan kafir, udah Coba perhatikan Ya. Quran surat 12 ayat 21. Walat Berapa? Oh, tadi kamu yang duluan bilang orang kafir, kamu yang duluan. Oke. Berapa Yusuf Udah, berapa? maafin dulu lah. 12:21. 12:21. Surat Yusuf ayat Surat 21. Yusuf Ayat 21. Wa qala siyat. Mak. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته كريمة وأحسن فنا أو نتخذه ولدا. Iya, mereka mengangkat dia, bukan melahirkan dia. Nattakhidhu, kalimat nattakhidhu, tahu nggak nattakhidhu di bahasa Arab apa artinya? Itu kan mengangkat dia sebagai anak, Bang. Iya, Kalimat bukan makanya melahirkan, bukan. Makanya saya bilang tadi, Bang, ini sesuai dengan kalimat. Itu kata itu kalau diletakkan di yang ini berarti dia bisa dijadikan anak, walad itu. Coba Apa itu dilahirkan? Bang, Istri Abang. itu dilahirkan. Coba Bang, nanti dulu Bang Majid ya. Andaikan kita yang Bang Majid bilang melahirkan, ini yang di Quran surat 12 ayat 21 ini atau kita pungut dia sebagai yang melahirkan, kan nggak pantas Bang Majid. Iya, Tapi karena kalau itu kalimatnya nanti di situ Bang Majid. nattakhidhuhu. Bang Majid. Ada Bang kalimat Majid. nattakhidhuhu. Makanya ada Bang kalimat Majid. nattakhidhuhu. Kita mengangkat dia, bukan dia lahir, mengangkat, tahu nggak? Saya bilang, aku mengangkat kamu sebagai anak, sebagai walad, boleh. Perhatikan Bang Majid. Perkatanya Bang Majid. Al-Quran perkata. Aduh. Walad artinya anak. Ini Loh, iya sepakat, walad itu artinya tetap anak, walad, tapi definisinya berbeda sama anak ibnu. Ngerti nggak sih? bukan. Aduh, nggak nyambung Bang Majid ini. Coba perhatikan. Atau kita pungut dia anak. Artinya kan arti perkata. Walad Berarti itu anak, kalau Mbak. Walad itu anak, Mbak. Saya udah bilang, tapi ibn walad, Makanya. anak juga walad. Makanya di dalam Al-Quran ini Allah tidak menjelaskan bahwa Allah mempunyai anak. Bahkan langit hampir pecah dan gunung-gunung runtuh. Aduh. Karena mereka menganggap Allah mempunyai anak. Beda, Itu Mbak. adalah Beda larangan. kalimat ibnu sama walad, beda, Mbak. Beda. Makanya walad ini kalau terletak di kalimat yang seperti ini bisa menjadi anak. Kalau Walad itu diambil dari kalimat kata yang lain apa bisa bahasa Arab, menjadi coba? melahirkan atau dilahirkan. Sebentar. Taufik, itu anak, walad itu diambil dari kosakata apa di bahasa Arab? Coba perhatikan, maksud saya Quran surat 12 ayat Walad itu diambil dari kosakata apa bahasa Arab, coba? Asal usulnya walad itu diambil dari kata apa? Nama saya aja otodidak, Bang. Otodidak, belajar tanpa pemahaman guru, tapi saya memperhatikan antara huruf-huruf atau tanda-tanda. Iya, saya tanya sama Anda. Nah, makanya di sini Anda bisa sudah menjelaskan jelas Bang Majid, di sini sudah jelas. Saya tunjukkan ayatnya, Quran surat ke-12 ayat 21. Di sini Nggak kan jelas, sudah jelas. Abang, ini fahamannya. Nanti dulu, Bang Majid. Bang Majid, nanti keliru. dulu. Kita pakai otak. Makanya tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang mempunyai akal sehat. Kalau Makanya akal sehat tidak ada dasarnya, Majid Pak. mengatakan bahwa tidak ada ayat yang mengatakan kafir karena Allah mempunyai anak. Itu kan sudah rancuh itu. Soalnya di sini sudah menjelaskan bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah, utusan. Bukan anak. Dia itu sama seperti manusia seperti kita.
Nabi Aku Isa nggak itu bukan percaya, anak. maaf, saya nggak percaya sama mulut Pak Taufik dari ibadah Al-Quran. Saya percaya Al-Quran. Maaf, Ya, ini saya bukan Al-Quran, Bang. otak Bang Pak Majid. Taufik. Ada bahasa Bang Majid. Arab, ada bahasa Arab. Saya makanya nanya, walad itu bahasa Arab itu asal usulnya apa bahasa Arab walad itu? Kenapa dikatakan walad? Bang Taufik nggak tahu bahasa Arab, nggak tahu asal usul bahasa Arab, nggak tahu baca Quran, nggak tahu itu bagaimana Bang Taufik bisa katanya Betul, Bang, pakai ya? otak. Bang. Kalau pakai otak Ya. harus belajar dulu, Pak. Belajar pakai otak itu untuk belajar, Pak, bukan untuk liar bebas. Astagfirullahaladzim. Itu bukan namanya pakai otak, Pak. Itu pakai jengkol. Kalau nomon asal nomon nggak pakai belajar dulu bahasa Arab nggak ngerti. Percuma Pak Majid, kalau ngajak orang diskusi dan ngerti bahasa Arab ya enggak sampai kiamat. Bang Majid, coba besarkan saya Bang Majid. Apa yang mau dibesarkan Pak Taufik? Apa yang antum mau narasi? Ini Coba. tulisan waladan. Ilaja Kalau tadi dia. Mungkin dia mau nampilkan ayat kali Bang. Iya, maksud saya ini Bang Majid. Ayat mana Bang? Dia coba silakan. Ya, kenapa? Nah, karena ini ada apa namanya garis dua ini, berarti dia bisa menjadi seorang. Seperti kita contohkan di dalam Quran surat ke-61 ayat 6. Ini dan memberi kabar gembira dengan seorang rasulin kan, ismuhu Ahmad. Itu ada tanda dua ini, berarti seorang, berarti waladan ini seorang anak. Benar di dalam Quran surat 12 ayat 21 ini kan Yang nomor walad itu bukan anak siapa Pak Taufik? Di mana? Yang bicara walad itu bukan anak siapa Pak Taufik? Udah berarti nggak nyambung. Yang dari tadi bilang walad itu bukan anak siapa Pak Taufik? Nah, Tapi begini, definisinya Bang Majid. antara Bang ibnu Majid, sama makanya- walad itu berbeda Pak Taufik. Udah. Silakan yang lain kalau begitu. Berarti sudah nggak nyambung, sudah saling Ya udah, apa? sebentar Pak Taufik. Mau belajar atau mau Begini bang ya. Makanya saya mengatakan masalah ini kan Abang Majid bilang bahwa abnu dengan walad itu beda. beda definisinya beda Pak. Walad ini bisa bisa menjadi anak, diartikan anak, seorang anak kalau diletakkan di kalimat yang lain. Makanya di dalam Quran surat ke-7 surat Al-A'raf ayat 158 yang beriman kepada kalimat-kalimatnya. Ayat-ayatnya. Di dalam surat itu kan Sebentar. Gini Pak. Gini. Nih kamus bahasa Arab loh. Ini kamus bahasa Arab loh Pak Taufik. Masa Pak Taufik lebih pintar dari kamus bahasa Arab gimana sih? Nih. Kalimat walad min al-kalimat al-arabiyyah al-asliyah. Kalimat walad itu dari dasar bahasa Arab yang asli. Ya. Walaha ma'ani muta'addadah dan dia mempunyai berapa makna di dalam bagaimana kita menggunakan. Apa makna walad? Al-walad itu apa yang dilahirkan dari manusia atau hewan. Ada kalimat dilahirkan Pak. Anak biologi Pak. Ini makna dari kamus. Makanya saya bilang orang yang lahiran di bahasa Arab dikatakan wiladah. Lagi wiladah. Perempuan yang melahirkan di saat dia lahir menyatakan wiladah. Orang yang dilahirkan atau bidan dia dikatakan waladah. Itu artinya melahirkan. Aduh, susah amat. Ini aja masa nggak paham Pak Taufik. coba Bang Majid. Melahirkan walad itu kan Bang Tapi ibn itu nggak harus dilahirkan Pak. Maknanya nanti bisa jadi Bang Majid. nisbat. Bang Majid gantian Bang Majid ya. Nah, seperti qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad, itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan.
Betul, betul tidak Nah, punya lam anak yalid walam biologi. yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan Betul. nah itu kalau Bang Majid bahwa anak itu adalah abnu. Tapi Abang Majid tadi ibnu, sebenarnya abnu, Bang. Abnu. Seperti Abnu Maryam, tapi orang membacanya Ibnu Maryam, tapi sebenarnya di dalam Al-Qur'an itu adalah abnu. Nah, yang saya bilang tadi, walad bisa jadi seorang anak. Sekarang Mbak Taufik, cari satu ayat yang Allah marah atau menyatakan orang kafir kalau menyebut Ibnullah. Kita bahas tentang walad dulu, Bang. Ibnullah, fokus kepada orang enggak. Arab. Sebentar. Orang Arab. Nanti dulu, Bang Majid, nanti dulu. Al-Quran aja langsung. Iya, ini Al-Quran. Abang Majid kan orang Arab. Saya orang Melayu Bukan orang Arab, jadi orang Somali aku ini. Sekarang Ya. Mbak Taufik. Nanti dulu, Bang Majid nanti dulu ya. Ya udah. Bang Majid kan sudah profesional dalam membaca Arab, sedangkan saya kan otodidak kan. Nah, waladan ini bisa menjadi seorang anak karena dia punya dan. Emang dia anak, Mbak. Yang nomor walad itu bukan anak siapa ya Allah? Ini nggak nyambung, Bang Majid ini sudah mau membenarkan diri abang sendiri. Mutar-mutar Tadi abang deh. membantah Jadi, bahwa awalan Bang itu Taufik, bukan Bang anak, Taufik, bahwa melahirkan. Bang Taufik. Silakan Bang yang lain, Bang. Silakan Bang, gantian. Ya, sebentar. Sudah nggak Bang nyambung Taufik, lagi ini. Iya, diskusinya. dari tadi, iya benar, sebentar. Dari tadi tidak pernah Bang Majid itu membantah kalau walad itu bukan anak. Tetapi dalam artian secara harfiah kaidah bahasa Arab, walad itu berasal dari kata anak yang dilahirkan secara biologis, proses biologis. Saya salah sedikit. Mungkin begini kali Bang Taufik. Walad itu disematkan kepada anak biologis, bisa anak kandung maupun anak angkat. Gitu loh. Makanya di surat Al-Ikhlas itu Allah tidak menggunakan kata walad, menggunakan kata walad agar gak disangka anak kandung atau anak angkat, anak biologis. Itu kali. Iya, maksud saya tadi kan Bang Majid membantah bahwa walad itu bukannya anak. Kalau anak itu abnu, ibnu kata Bang Majid. Bukan, Bang Majid nggak pernah membantah itu. Mungkin Bang Taufik nggak ketemunya di situ Bang Taufik tadi. Bang Taufik, Karena Bang dari Majid awal. nggak pernah bilang walad itu bukan anak. Iya. Nggak ketemunya di situ. Dia kan mengatakan bahwa walad itu adalah melahirkan atau dilahirkan, seperti di dalam ini qul huwallahu Begini loh, ahad, begini loh, Allahu Bang. samad. Rujuk kepada Jadi, anak biologis bisa disematkan kepada anak kandung maupun anak makanya angkat. Misalnya walad ini bisa diartikan dengan melahirkan atau dilahirkan kalau diletakkan di kalimat yang lain. Tapi kalau diletakkan di kalimat seperti di dalam surat Yusuf menjadi seorang anak. Di Quran Anak surat angkat Yusuf ayat itu 21. iya benar, itu yang dimaksud Bang Majid. Walad itu disematkan kepada seorang anak seperti yang diterangkan oleh Bang Dajjal tadi, anak yang dilahirkan secara biologis oleh kedua sepasang orang tua maupun anak yang diadopsi. Akan tetapi di dalam kaidahnya walad dengan Ibnu Maryam, Ibnu itu berbeda. Gitu loh Bang Taufik. Coba kita fokus ke Ibn juga itu maknanya bisa jadi anak, tapi bukan harus anak yang langsung, bisa juga anak angkat, bisa juga nggak jadi anak, tetapi nisbat. Saya bilang seperti saya kasih contoh awal-awalnya, masa saya ulang-ulang lagi. Aku adalah anak Jakarta. Apa artinya anak Jakarta? hakikatnya Isa itu bukan anak biologis Maryam gitu ya Bang Majid. Anak biologis Maryam. Karena pakai kata Ibnu. konsepnya itu Bang anak biologis Allah karena kulallahu ahad itu. Dia kan berkata bagaimana aku mempunyai anak walad dan aku tidak disentuh manusia. Iya, betul.
Makanya saya bilang sama Bang Taufik, coba belajar dari Al-Quran langsung. Katanya Bang Taufik belajar sama Al-Quran. Satu ayat pun yang menyatakan, menyalahkan orang Kristen atau orang Ahlul Kitab, ya, di sini Ahlul Kitab tidak disebut Kristen khusus, mengkafirkan orang kalau dia mengucap Isa adalah ibn Allah, atau mereka waktu kan udah dikasih tadi ayat Al-Maidah 18, Allah nggak mengkafirkan mereka karena mereka bilang kita anak-anak Allah. Ada nggak kalimat kafir di situ? Allah marah nggak di situ atas ucapannya itu? Kan Allah misalnya di surat lain, laqad kafara alladziina qalu, telah kafir orang yang ucap. Berarti kalau ucapannya tidak benar, itu bisa jadi kafir dari ucapannya itu setelah jadi ucapan. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih. Begitu, itu kafir karena atas ucapan udah jadi nyata. Paham nggak maksud saya? Sekarang orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka bilang kita, berarti udah ucapan itu, kita adalah abnaullah, tapi Allah nggak mengkafirkan mereka. Coba Bang Majid. Karena abnaullah di situ artinya kita itu adalah kesayangan Allah, terpilih. Dan ulama tafsir aja menafsiri seperti itu. Dan itu sesuai kaidah bahasa Arab, Bang Taufik. Ya. Tolong dipahami. Ya. Coba kita perhatikan di dalam Quran surat kelima Al-Maidah ayat 72 sama 73, Bang ya. Saya bacakan artinya. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Sesungguhnya barang siapa sesungguhnya barang siapa mempersekutukan, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. 73. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Ini kan nyambung sebenarnya, Bang. Kalau satu dari yang ini tiga, beda, Bang. Beda. Gimana walat sama sekarang bahas Tuhan. Atau makanya di sini sabar. Itulah kalau modal terjemah dan modal kupin dan doktrinnya dan dogma, begitu faham Al-Quran akhirnya difahami dengan kupin terjemah. Begitu, sabar satu. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih. Sekarang tanya sama orang Kristen semua yang kamu kenal, ada nggak orang-orang Kristen yang menyatakan sang sumber itu adalah sumber, sang firman itu adalah firman? Tanya sama mereka. Ya tadi bang abang mengatakan bahwa Isa itu ini ada, abang tadi. Tanya sama mereka, ada nggak orang Kristen yang menyatakan sang firman itu adalah firman? Ini kita membahas tentang abang ini yang statement abang yang dari awal. Mungkin nggak ada Bang Majid, tapi perorangan ada. Saya pernah ketemu di Komal itu, malah yang sesama Kristen jadi berdebat. Jadi kamu anggap yang lagi digebukin itu bapak yang di atas katanya. Tadi kan Bang Majid dari pagi saya perhatikan. Enggak, antum ini baca Al-Quran harus pahami apa yang kamu baca di Al-Quran. Antara menyatakan Allah adalah Al-Masih atau Al-Masih adalah Allah itu berbeda, Bang. Beda. Bahasa Arab itu harus difahami, Bang. Saya bicara sama Anda, Bang Taufik. Saya kalau bilang Indonesia adalah Surabaya, salah atau benar?
Ya, tadi kan Abang Majid mengatakan bahwa Isa Ibnu Maryam itu adalah Aduh, firman. dari kemana? Saya tanya, kalau saya menyatakan Indonesia adalah Surabaya, salah atau benar? Gimana? Indonesia adalah Surabaya, salah atau benar? Ya, gimana kok pertanyaan begitu? Udah kita membahas tentang Al-Quran aja, Bang Majid. Indonesia adalah Surabaya. Dah, saya ini Itu terlalu analogi sabar, Pak, nggak macam. analogi itu Pak, analogi itu pertanyaan. Gimana ya? Dah, Itu saya analogi Pak atau juga tidak? nggak ada ujung-ujungnya ini. Maaf ya, Bapak. Anu Pak iya Pak Majid dia Nggak tuh ada maju, dia tuh diskusinya nggak mau kayak tahu gitu pukul loh tembok. dengan penjelasan. Iya, Gimana dia nggak paham mau tahu gitu Quran? nah dengan pernyataan Pak Majid. Penjelasan Pak Majid dia nggak mau tahu, dia terus dia mendominasi gitu. Jadi nggak nyambung Pak, dia bukan Pak Majid yang nggak nyambung. Dia nggak nyambung karena dia nggak paham poin-poin yang disampaikan Pak Majid. Dia nggak mau tahu gitu loh. Pertanyaan terakhir aja dia nggak mau tahu gitu. Surabaya, Indonesia adalah Surabaya. Nggak mau dijawabnya karena dia nggak kesana pikiran. Susah Pak. Saya usaha sabar-sabar biar Kok belajar. diturunin sih Bang biar- Majid? Saya masih belum nanya kok. Capek Pak. Saya manusia Pak. Punya terbatas gitu. Kalau diskusinya maju, oke, saya bisa layani. Tapi kalau udah mentok-mentok begitu terus, ya mending cari yang lain ya biar diskusinya maju. Ini Assalamualaikum Bang Majid. Aku mau bilang suruh buka blog dia, aku di blog gara-gara debat sama dia. Majid, kalau boleh minta dijelasin Bang tentang anak, Allah punya anak itu. Jadi mungkin sebagian masih ada yang rancu dengan pengertian apakah Isa itu beneran anak jadi Allah begini. atau hanya apa gitu. Jadi sebenarnya itu bukan berkataan Kristen ya, itu budaya dari tradisi Yahudi. Jadi mereka bilang kita anak-anak Allah, itu mereka bukan artinya mereka itu menisbatkan apa dia anak biologi Allah atau enggak. Mereka itu punya fahaman definisi. Jadi harus kita faham dong. Kita jangan hakimi orang-orang dengan kacamata kita tanpa kita memahami definisinya. Karena apa? Sangat zalim. Karena begini ya, harus kita melihat yang dimaksud dari kata ibnu itu orang Yahudi dan Nasrani atau Kristen, itu definisinya apa menurut mereka. Karena apa? Karena misalnya kita itu di Jakarta sebut kereta, langsung orang Jakarta tahu kereta itu kereta api yang panjang gitu. Tapi kalau kita pergi ke Sumatera, kita sebut kereta itu mereka fahamnya motor. Makanya saya pernah ke Sumatera, saya ngomong sama orang Sumatera, dia bilang, udah kita ayo naik kereta. Masa naik kereta mau itu? Oh, baru dikasih tahu, oh kereta definisinya di Sumatera, kereta itu definisinya roda 2. Kalau kereta di Jakarta, kereta itu apa mesin yang panjang gitu. Makasih banget. Saya juga saya makanya bilang, orang yang difahami definisi kata Ibn Allah atau anak Allah di fahaman orang Kristen atau tradisi Yahudi, mereka memahami anak Allah itu adalah menisbatkan dirinya kepada Allah. Mereka adalah kesayangan Allah, kaum atau suku atau bangsa yang terpilih dari Allah Subhanahu wa taala, bukan anak turunan Allah. Makanya Al-Quran waktu menukil ayat-ayat itu, Al-Quran tidak mengkafirkan dan tidak marah dengan perkataan itu. Paham? Itu ibnu itu mereka definisi, dan itu di bahasa Arab juga tahu kita. Ibn itu bukan anak turunan. Bisa jadi maknanya nisbat. Seperti saya kasih contoh tadi, saya anak Surya, kalian anak Jakarta atau anak Indonesia. Anak Indonesia bukan artinya dia lahir dari ibu Indonesia, tapi menduduk nisbat kepada Indonesia. Itu artinya ibnu. Tapi kalau Jadi, walad, kalau makanya di ibnu Al-Quran itu, makanya di Al-Quran yang dimarah Allah dan yang maha suci, disuci dirinya dari apa? Allah mempunyai pasangan, lam yattakhis sahibatan wala walada. Tidak punya pasangan, tidak punya
tidak punya pesanan dan tidak punya, kalau punya pesanan berarti otomatis punya walad, punya anak walad biologi. Maka di Al-Quran lam yattakhiz sahibatan wala walada, tidak punya pesanan, maka otomatis tidak dia dilahirkan atau melahirkan, karena dia tidak punya pesanan, tunggal Maha Esa. Itu artinya, makanya di Al-Quran selalu Allah yang bantah orang-orang yang bilang Allah punya walad, bukan ibn. Coba cari semua ayatnya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Itu artinya, saudaraku. Tapi kalau ibnu, kita lihat ibnu qalatul yahudu wa qalat itu, Allah enggak marah di situ. Coba cek di Al-Quran. Dan ulama tafsir di dalam menafsirkan berkataan ibnu atau abna, anak-anak Allah, mereka menafsiri dengan tempatnya benar, karena di situ orang Yahudi itu bukan musyrik juga, ahlul kitab, nggak menyatakan itu Allah punya anak turunan, bukan. Dan orang Kristen juga Dengan sampai ini kali saat Bang ini Majidnya nggak ada yang paham di seperti Indonesia, itu. di Indonesia orang sering menggunakan kata umpat, anak setan loh, gitu kan? Bukan berarti dia beneran lahir dari setan gitu kan? Ya. Itu. Bang Majid, Bisa saya mau dipahami? nanya ini Bang Majid, di beberapa surat, saya lupa nama suratnya, sering ada penggunaan kata iyah. Jadi iyah ini menurut bahasa Arab apa sih Bang Majid? Seperti Nabi ya, Zakaria. Cuma anehnya haleluya nggak populer bagi orang Arab gitu. Itu aja Bang Majid. Jadi iyah itu apa gitu? Itu nama, Pak. Diambil artinya dari nama lengkap di bahasa Ibrani, Pak. Itu kan nama, proper name itu. Jadi Zakaria, Yahya itu atau Jibril, Mikail, itu kan harus itu kan nama-nama bahasa Ibrani atau Suryani. Jadi itu bahasa lain yang dimasukkan ke dalam Quran gitu ya? Karena bukan bahasa nama, Arab. Pak. Nama itu tidak bisa harus dijelaskan dengan nama sendiri gitu. Ya artinya nama Israel nggak diarabkan di Al-Quran ya? Betul. Karena orang Arab udah paham, karena sebenarnya bahasa Aramik itu melahirkan bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Itu ibu kandung. Jadi banyak kata-kata memecah tapi hanya beda satu huruf atau gitu, tapi maknanya sama. Hari Syabat, Ibrani Syabat, kalau bahasa Arab Sabat. Shalom, salam. Oke. Bang, oke Bang, saya izin turun ya Bang. Makasih udah dinaikin tadi.